Halo, di sini saya Brian Bastian dan teman saya. Giovanni dari Renaldo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi menggunakan metode K-Nearest-Neck-Borst menggunakan dataset perbandingan antara grapefruit dan orange. Di sini kami melakukan import library terlebih dahulu, ya, seperti yang terlihat di video. Lalu kami melakukan mendefinisikan dataset kami untuk masuk ke variabel train. Nah, kami lalu melakukan print dataset kami itu terdapat 6 fitur, yaitu ada name, diameter, weight, red, green, dan blue. Red, green, dan blue adalah value dari RGB scan dari buah yang diperiksa. Kami melakukan value count juga berdasarkan nama. Jadi terdapat 5.000 grapefruit dan 5.000 orange. Totalnya menjadi 10.000. Oke, lanjut. Di sini kami menampilkan perbandingan diameter antara weight dalam bentuk diagram. Seperti yang terlihat di video, perbandingannya lurus diagonal seperti itu. Yang selanjutnya kami juga menampilkan dalam bentuk plot, yaitu yang berwarna kuning itu weight dan yang berwarna biru itu diameter. Ya, di sini kita membuat label encoder untuk menormalisasi train name. Jadi name-nya ini kan awalnya dari orange dan grapefruit. Dia subjeknya itu nama objeknya objek. Nah, lalu kita ubah menjadi integer 64. Ada di sini. Nah, itu selalu kita print ranger untuk melihat isi dari data name-nya. Lalu setelah itu kita akan menggunakan X-train akan menggunakan semua dari yang ada di fitur yang ada di dalam dataset itu dimasukkan ke dalam X-train dalam X, lalu name juga dimasukkan ke dalam dia sebagai labelannya. Nah, di sini kita melakukan 3 kali uji coba. Yang pertama menggunakan 50% dataset dan 5 dataset train dan 50% data test. Lalu ada 70% dataset, data train dan 30% data test. Lalu yang terakhir ada 90% data train dan 10% data test. Nah, yang kami uji coba yang pertama ini 50%, 50%, 50 banding 50. Di sini menggunakan X-train, X-test, X-test, Y-train, Y-test dimasukkan ke dalam sini, ke dalam variabel ini sebanyak 0,5 yaitu 50% tadi secara testnya. Kita menggunakan random test 0 karena tidak mau random. Lalu di sini menggunakan K sama dengan 3. Oh ya, di sini kita menggunakan uji coba K3, K5, K7, dan K9 untuk melihat seberapa optimal datanya yang akan dari ini, dari KN score-nya. Menggunakan network sama dengan 3, algoritmnya auto inclusion. Terus kita memasukkan KNN sheet, apa datanya masuk, kita memunculkan KNN score dan menghasilkan 91, 0,91 atau 91%. Lalu kita mempredik untuk melihat screen confusion. Nah, di sini kita ingin melihat train, precision, recall, S2 score, and support-nya. Jadi kita menggunakan classification report dengan memanggil Y-test dan Y-predict. Y-predict diambil dari atas sih. Nah, lalu itu menghasilkan skor yang menghasilkan skor 91 dan 2 ya rata-rata 91 92 hampir semuanya. Lalu kita menggunakan K5 menghasilkan skor 91 lebih tinggi, lumayan tinggi. Lalu di bawah menghasilkan skor yang rata-rata 92 semua. Lalu kalau kita menggunakan K7 di sini masih sama
codingannya, cuma berubah di networknya, bahkan lebih tinggi lagi dari K5, yaitu 981. Cuma dari tren klasifikasinya hanya tidak ada yang berubah, masih sama. Jadi cuma yang berubah cuma ininya doang. K9 juga sama saja, cuma berbeda dari core-nya doang. Effort klasifikasinya masih sama, precision, recall, S1 core, support tidak ada yang berubah dari K5. Selanjutnya kami melakukan uji coba lagi menggunakan test size besar 0,3, yaitu data trend 70% dan data test 30%. Lalu kami melakukan percobaan dengan K sama dengan 3. Pertama kami mendapatkan KNN score, akurasi score 0,91. Lalu dengan precision dan recall 0,90 dan 0,92. Selanjutnya kami melakukan percobaan juga menggunakan K sama dengan 5. Dan KNN skornya lebih tinggi daripada yang tadi di 0,921. Lalu dengan precision score yang juga lebih bagus daripada tes size sebelumnya dan K sebelumnya, yaitu rata-rata 0,92 sampai 0,93. Lalu selanjutnya dengan K sama dengan 7, hampir sama KNN skornya, yaitu 0,9203. Dan precision recall-nya juga hampir sama dengan K5, yaitu hampir 0,939192 lah. Lalu K9 justru akurasi skornya menurun dari 0,92 jadi 0,91, tetapi di classification reportnya di precision dan recall tidak ada perubahan, yaitu tetap 0,91 dan 0,93. Nah, di sini kita menggunakan test size 90% data train dan 10% data test 0,1. Nah, K3 yang dihasilkan adalah 0,90, malah lebih rendah dari K sebelum dari pengujian sebelumnya, lebih turun. Lalu nilainya juga turun drastis. Yang tadinya tidak ada yang di bawah 90, sekarang ada yang di bawah 90. Lalu di K5 ya, lumayan naik dari percobaan sebelumnya, tapi masih lebih jelek daripada percobaan sebelumnya. Tapi akurasi, precision, recall, dan advanced score-nya masih sama. Tidak ada perbedaan, masih 91, 92, 93. Lalu K7 masih di bawah dari K5 yang sebelumnya dan K9 yang sebelumnya. S1-nya masih sama, tidak ada perubahan, masih 92, 91. Lalu K9 di sini turun seperti di awal yang tadi percobaan kedua. Tapi ya ininya juga turun juga precision recall-nya. Nah, di sini kami membuat sebuah program untuk seperti menebak apakah dari parameter yang kami masukkan itu termasuk orange atau grapefruit. Nah, karena di sini kami melakukan perhitungan percobaan tadi dari trend test dan K sama dengan berapa itu, kami mendapatkan hasil yang cukup tinggi di K sama dengan 5 dan tren 70 dan tes 30. Oleh karena itu kami menggunakan K sama dengan 5 dan test size-nya 0,3 untuk program kami ini. Nah, seperti yang dilihat skornya 0,921 ya, seperti yang di atas, dan classification report masih sama. Nah, sini program kami data itu berisi 5 parameter. Yang pertama itu diameter dari buah tersebut. Yang kedua itu berat dari dari buah tersebut. Yang ketiga itu value score dari warna merah. Yang keempat value score dari warna hijau. Dan yang kelima value score dari warna biru. Lalu setelah itu program kami akan melakukan predik apakah itu termasuk orange atau grapefruit. Di sini kami melakukan if jika Y-pred sama dengan 1 itu berarti orange, dan jika 0 itu akan menjadi grapefruit.
Nah, dari data yang kami masukkan itu terdeteksi bahwa itu grapefruit. Nah, coba diganti, Van. Oke, bentar kita run dari atas. Kita coba ganti data lainnya. Eh, Wait. kita Diganti. ganti jadi 30. Oh, tidak 70. Jadi diganti jadi 50 lah. 50. Jadi dapat kita 255 berarti maksimal 10 deh. Jadi 255. Nah, di situ keluar bahwa itu grapefruit karena kan ada range-nya. Jadi orange tuh diameternya berapa sampai berapa, terus grapefruit berapa sampai berapa, weight-nya dan lain-lain. Jadi seperti program kami melakukan seperti rata-rata dari skor-skor tadi. Jadi lalu melakukan prediksi apakah itu termasuk orange atau grapefruit. Coba sekali lagi. Nah, terdeteksi orange. Jadi seperti itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sekian.